Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Erlangga. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan nomor induk mahasiswa 054460123. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan term. Term merupakan suatu himpunan cerita yang pada dasarnya ada pengertiannya dan juga ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan juga himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan juga diketahui pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi dari masing-masing kelompok term tersebut di dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut ini 3 jenis term yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada term singular, yang kedua ada term partikular, dan yang ketiga ada term universal. Yang pertama ada term singular. Term singular yaitu term yang menjelaskan dengan tegas yaitu satu individu atau barang ataupun golongan tertentu secara spesifik. Misalnya yaitu seperti Bapak Anton, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, ada term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhannya, yaitu artinya term ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak ditunjukkan keseluruhannya. Contohnya yaitu beberapa pegawai, beberapa siswa, atau 4 orang siswa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ada term universal. Term universal yaitu menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahan-bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya yaitu semua orang, setiap warga, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua kita akan membahas apa itu sesat pikir. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan di dalam prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya saja sudah salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Walaupun seandainya premis yang disampaikan itu tepat, tetapi jika kesimpulannya salah, tetap saja dianggap sebagai sesat pikir. Atau dengan kata lain, argumentasi yang disampaikan itu tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dapat dibedakan menjadi sesat pikir formal dan juga sesat pikir informal. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak hanya menemukan sekali saja dengan orang yang menggunakan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, ataupun secara sengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya yaitu adalah propaganda, tipu muslihat, ataupun sarana untuk mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika kita berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat penipuan yang dapat merugikan bisnis kita ataupun investasi kita. Menurut para ahli, logika umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan juga sesat pikir material. Yang pertama yaitu ada sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran yang berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya yaitu Anton biasanya pergi liburan ke pantai atau ke gunung. Dan ternyata kali ini Anton liburannya ke pantai, berarti ke gunung bukan termasuk liburan. Kesimpulannya yaitu sesat pikir ini dilakukan orang sebab hanya menggunakan satu patokan saja, tidak mempertimbangkan hal yang lainnya. Yang kedua yaitu ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni kata-kata yang memiliki makna ganda ataupun memiliki arti kata yang lainnya. Contohnya yaitu kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam di situ memiliki makna yang ganda, yaitu kambing hitam sebagai hewan atau kambing hitam sebagai orang yang dikorbankan.
Yang ketiga, yaitu ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran yang berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang memang sengaja untuk disesatkan. Contohnya yaitu pada kasus sekarang ini banyak teroris yang menggunakan pakaian tertutup dan terlihat lebih islami. Kemudian menyimpulkannya bahwa orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan tersebut salah karena belum tentu ada pembuktiannya yang menyimpulkan hal itu akan terjadi. Jadi kesimpulannya, kita jangan tergesa-gesa untuk mengambil suatu kesimpulan hanya dengan karena satu hal saja. Setelah mempelajari 3 jenis sesat pikir, maka kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan yang logis dan kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka, memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus kita kuasai. Cara-cara agar kita terhindar dari logical fallacy. Yang pertama yaitu kita dapat mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar kita bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, kita harus membuat poin-poin yang akan kita katakan sebelum kita menyampaikan sebuah argumen. Yang ketiga, kita harus melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenaran yang disampaikan orang tersebut. Logical fallacy sangat berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan kita yang menyesatkan orang lain sehingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan logika ini juga berbahaya jika kita sudah terjebak di dalam hoaks atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada kepada sesat berpikir seperti tadi, agar kita tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.